Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Gibran ya, bukan Gibran, Ketua BEM UGM yang menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai alumni paling memalukan. Wah, ini menurut saya sudah keras sekali ya, karena setahu saya UGM ini jarang-jarang mengkritik Jokowi secara frontal. Yang biasa frontal itu Universitas Indonesia, tapi UGM tuh sudah frontal banget ya kali ini mengkritik Presiden Jokowi karena dianggap merusak demokrasi dan mengejar kekuasaan dengan segala cara gitu ya. Nah, kita mau simak dulu bagaimana argumentasi dari Gibran. Menurut saya ini adalah sosok pemuda yang cerdas ya, karena dia berani mengutarakan pendapatnya gitu, dan pendapatnya juga layak untuk disimak. Bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Aku Gibran Muhammad Nur, bukan Gibran. Kalau Gibran kan anak haram konstitusi. Kalau saya alhamdulillah bisa menang ketua BEM tanpa bantuan paman lah. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita bisa melihat secara gamblang, secara vulgar, secara telanjang, ada musuh bersama di hadapan kita. Dan ini bukan seorang figur, ini adalah sistem, ini adalah tabiat, ini adalah otak, sifat. Bukan, saya tidak membenci Jokowi secara personal. Saya membenci Jokowi dan terah politiknya, karena secara sistem dan politik, secara ideologis, mereka merusak sistem demokrasi kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk berdiam diri. Kalau boleh sedikit cerita, besok teman-teman BMKM UGM akan mengadakan sebuah diskusi, dan di situ kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Keras bos, keras. Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden, hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Jadi monggo teman-teman, udah tidak ada alasan buat kita untuk takut. Karena kalau semisal kita berdiam diri dan terlena, ini bukan soal rezim yang terlalu kuat, tapi kita yang terlalu lemah. Keras banget ya menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumni UGM paling menjijikkan dan paling memalukan. Wah, ini UGM sudah sampai bersuara seperti ini, pasti mereka melihat demokrasi yang mundur sekali di tangan Pak Jokowi. Itu kenapa mereka begitu marah. Jarang-jarang soalnya UGM tuh berbicara sefrontal ini. Yang biasanya sefrontal ini tuh UI, Universitas Indonesia ya. Di sini BEM-nya UI, maksud saya Melkisedek Huang tuh dengan teman-temannya biasanya. Di sini UGM juga udah ikut mengkritik keras gitu ya Presiden Jokowi. Wow, luar biasa nih kritiknya. Sangat menarik ketika kita membahas soal dinasti politik, terutama dalam konteks Jokowi ya. Kalau kita ingin membedah pola pikir seseorang, kita harus tahu backgroundnya seperti apa. Jokowi adalah seorang Jawa Tulen. Beberapa hari yang lalu diriku sempat menamatkan esai yang ditulis oleh Ben Anderson. Beliau membahas soal falsafah kekuasaan Jawa. Mengingat Jokowi adalah seorang Jawa Tulen, dan ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu dan kamu dan kawan penasaran, dalam falsafah kepemimpinan Jawa, nomor 1 itu adalah kekuasaan, baru kedua adalah etik. Sehingga hal yang sangat bisa dipahami dalam konteks politik Jawa, ketika Jokowi lebih mementingkan kekuasaannya daripada etik. Karena dalam politik Jawa nomor 1 itu kekuasaan. Sehingga di awal tahun 2023 kemarin kan ada isu 3 periode kan. Itu isu yang benar-benar berembus dari istana. Dan mulailah tabiat Jokowi sang raja Jawa ini muncul. Saya malah nyebutnya Machiavelli Jawa. Liciknya tuh culas betul dia. Bayangin, dia gagal 3 periode. 3 periode itu isu yang digunakan untuk tes ombak, apakah masyarakat itu menerima itu atau enggak. Meskipun approval rating beliau adalah 80%, itu bantuan BLT semua. Saya melihat bahwa orang ini sangat orang yang sangat culas. Meskipun satu alumni sama saya benar-benar jijik lah. Karena apa?
dia dengan senang hati mengutak-atik tanpa otak konstitusi Indonesia. Akan jadi presiden yang sangat hina, akan menjadi sebuah sejarah yang sangat hina ketika ada seorang capres dan cawapres, yang satu produk gagal reformasi, yang satu anak haram konstitusi, memimpin sebuah negara besar. Tapi sayangnya negara besar ini dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Jadi saya rasa ini menjadi sebuah tantangan buat kita anak muda, bahwa Raja Jawa ini mau nggak mau kita harus tumbang, entah itu secara ideologis maupun secara konsep. Karena kalau teman-teman tahu, saya menyebutnya politik porno. Jokowi dan terah politiknya itu benar-benar tanpa malu, secara vulgar melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pernikahan Anwar Usman dan adiknya Jokowi itu sudah disetting. Kemudian beralih ke ini yang terbaru kan, penunjukan gubernur daerah khusus Jakarta itu kan dibeli oleh presiden. Buat siapa itu? Sangat-sangat keras kritik dari ketua BEM UI ini ya. Dia menganalisa bagaimana Presiden Jokowi berusaha melanggengkan kekuasaan ya. Memang itu yang amat disayangkan ya, di masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk sekarang demokrasi ini banyak orang menganggap sepele ya, tidak mau menganggap itu hal penting karena masih dimiliki. Ketika kita sudah kehilangannya baru nanti kerasa, oh ini toh mewahnya kita punya kebebasan berbicara, oh ini toh mewahnya kita bisa memilih pemimpin sendiri, oh ini toh mewahnya pemimpin itu dengan fair bertanding tanpa utak-atik aturan setiap 5 tahun, lalu lahirlah pemimpin baru, harapan baru, oh ini toh mewahnya. Sekarang belum terasa mewah karena masih dimiliki, tapi ketika nanti nepotisme ini merajalela gitu ya, dimana ini kan udah jadi presiden buruk, momentum buruk nih putusan MK. Kalau itu berhasil, yang namanya orang gila kekuasaan, bisa jadi di masa depan akan diulang lagi. Inilah yang akan mengalami Indonesia itu menjadi mundur. Ya banyak negara-negara itu tidak pernah stabil gitu ya, karena hal-hal seperti ini. Saya langsung straightforward bang. Bagi saya, putusan MK kemarin tidak sedikit pun memberikan ruang ataupun memberikan keuntungan bagi generasi muda. Anda tidak merasa diuntungkan gitu? Tidak sama sekali. Saya berusia 22 tahun bang. Saya generasi Z, bahkan bukan milenial. Saya generasi Z gitu. Dan saya merasa tidak ada satupun frasa dalam putusan MK kemarin yang menguntungkan generasi muda. Apa? Kalau muda itu dinilai secara usia, tetap 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Bahkan dia memberikan anak muda kesusahan untuk kemudian bisa mencapai sesuatu karena harus jadi kepala daerah dulu. Kalau memang pola berpikir logisnya muda itu angka, kenapa tidak diturunkan semuanya 17 tahun, 18 tahun gitu. Bagi saya tidak ada satupun pembenaran bahwa putusan MK kemarin memberikan ruang bagi generasi muda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat bersyukur dengan putusan MK gitu. Prof. Jimli, guru besar saya di Fakultas Hukum UI, dengan secara terang menuliskan dalam putusannya bahwa ada intervensi yang sangat jelas pada hakim Mahkamah Konstitusi dan ditemukan pelanggaran etik gitu. Pelanggaran etik ini sudah sangat jelas kelihatan ketika hakim MK, ketuanya Anwar Usman, tidak mau mengadili kasus yang lain, tapi kemudian menunjukkan keberpihakannya pada beberapa kasus gitu. Bagi saya, konflik kepentingan, apalagi orang dalam dari kata Seno gitu, dan lain sebagainya, adalah hal-hal yang mematikan harapan anak-anak muda. Ingat, anak muda itu bukan sekedar anak politisi. Anak muda itu bukan sekedar anak pejabat. Anak muda bukan sekedar anak bisnismen. Anak nelayan di ujung pesisir pun anak muda, bang. Anak petani di kampung-kampung pun anak muda. Dan kita, what so called politik dinasti ini, bang, akan mematikan harapan semua anak miskin yang pengen jadi pemimpin. What so called politisasi peradilan di MK kemarin akan mematikan harapan setiap anak nelayan yang berpikir besok kalau hari ini bekerja keras anaknya bisa jadi sesuatu gitu. Bagi saya, kekuatan intervensi kekuasaan, lembaga peradilan, legislatif kita hari ini sudah carut marut. Yes. Kita tidak bisa melihat bagaimana eksekutif dan legislatif itu harusnya check and balances. Bagaimana kekuasaan yang luar biasa besar malah mempengaruhi legislatif untuk membuat produk yang salah. Bagaimana kekuasaan yang luar biasa besar mempengaruhi yudikatif untuk tidak lagi punya independensi peradilan gitu. Bagi saya ini menyalahi beberapa hal, mengganggu harapan generasi muda gitu, Bang. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.